Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Geografi Pembangunan dan Perencanaan Wilayah. Sebelumnya kami telah mempresentasikan materi kami dengan judul landasan atau asas perencanaan wilayah. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh Merlin Dalanggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda Langgo. Saya akan menjawab pertanyaan dari Medi Firdiansa yang pertanyaannya yaitu bagaimana landasan penataan ruang wilayah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Jawabannya yaitu hal-hal yang diatur oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang wilayah ada 10 bagian. Yang pertama, pembagian wewenang antar pemerintah, baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan dalam mewujudkan ruang nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Yang kedua, pengaturan penataan ruang yang dilakukan melalui penataan peraturan perundang-undang termasuk pedoman bidang penataan ruang sebagai acuan penyelenggaraan penataan ruang. Yang ketiga, pembinaan penataan ruang melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang. Yang keempat, pelaksanaan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada semua tingkat pemerintahan. Yang kelima, pengawasan penataan ruang yang mencakup pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penata ruang, termasuk pengawasan terhadap kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Yang keenam, hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjamin keterlibatan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang. Yang ketujuh, penyelesaian sengketa, baik sengketa antar daerah maupun antar pemangku kepentingan secara bermartabat. Yang kedelapan, penyelidikan yang mengatur tentang penyidik, pegawai negeri sipil beserta wewenang dan mekanisme tindakan yang dilakukan. Yang kedelapan, ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagai dasar untuk penegakan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang. Dan yang terakhir yaitu ketentuan peralihan yang mengatur keharusan penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang baru dengan masa transisi selama 3 tahun untuk penyesuaian. Itulah jawaban dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komala Dewi Ebas akan menjawab pertanyaan dari Nur Muhnianti Hubaid. Yang pertanyaannya yaitu poin-poin apa saja yang harus diperhatikan dalam landasan penataan ruang, dan ketika salah satu asas penataan ruang tidak terpenuhi, apakah yang akan terjadi? Jawabannya yaitu penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan yang pertama, kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana. Yang kedua, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan, keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan. Yang ketiga, geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. Jika salah satu asas tidak terpenuhi, maka penyelenggaraan penataan ruang tidak dapat mewujudkan ruang wilayah yang harmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, dan tidak terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan tidak terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Baiklah, itulah jawaban dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.